Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya, dengan cara rajin mencuci tangan dengan sabun dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1 dan 3 dengan muatan bahasa Indonesia, SPDP, dan matematika. Nah, mari kita bersiap memulai pembelajaran hari ini. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam menjalankan kegiatan belajar hari ini. Mintalah bantuan kepada ayah atau bunda untuk mendampingimu selama melakukan kegiatan pembelajaran. Jangan lupa ucapkan tolong bila minta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapat bantuan. Siapkanlah alat tulis yang diperlukan, perhatikan dengan seksama materi yang disampaikan, catatlah informasi penting di buku catatanmu, dan setelah mengerjakan soal evaluasi, fotolah hasil pekerjaanmu dan kirimkan kepada guru. Anak-anak, apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar mencari isi dan pesan dari dongeng, pola irama dan nilai nada, serta sifat pertukaran pada penjumlahan. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Sekarang ibu akan bertanya, apakah di sekitar rumah kalian terdapat tumbuhan? Apa saja? Ya, betul sekali, ada bunga, pohon, rumput, dan sebagainya. Tuhan telah menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya adalah sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Kita akan membahas tentang mencari isi dan pesan dalam sebuah dongeng. Simak baik-baik ya. Sebelum itu, apakah anak-anak tahu apa itu dongeng? Anak-anak, dongeng adalah cerita khayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Cerita khayalan adalah cerita yang tidak nyata dan tidak benar-benar terjadi. Di dalam dongeng mengandung pesan atau amanat. Amanat yaitu pesan yang disampaikan penulis baik secara langsung atau tersurat maupun secara tidak langsung atau tersirat. Nah, lalu bagaimana caranya menentukan pesan moralnya, Bu? Untuk mengetahui pesan moral sebuah cerita, kita harus membaca berulang-ulang. Dengan membacanya berulang-ulang, kita akan tahu jalan cerita dan karakter tokoh-tokoh di dalamnya. Setelah selesai membaca dari depan sampai belakang, waktunya kita menarik kesimpulan. Dari kesimpulan ini, kita akan tahu pesan moral dari cerita. Nah, setelah ini, Ibu akan tunjukkan contoh dari sebuah dongeng. Judulnya adalah Kisah Bunga Mawar dan Pohon Bambu. Selanjutnya, kita akan mencari isi dan pesan dalam dongeng tersebut. Yuk. Berikut ini adalah teksnya anak-anak. Kita baca bersama ya. Kisah Bunga Mawar dan Pohon Bambu. Di sebuah taman, hiduplah tanaman bunga mawar yang sangat indah. Tanaman bunga mawar tersebut sedang berbunga, sehingga mengeluarkan aroma yang harum. Tanaman bunga mawar selalu menarik perhatian banyak orang yang berkunjung ke taman.
Di sisi lain, hiduplah sekelompok pohon bambu yang tampak membosankan. Pohon bambu tersebut sangat iri kepada tanaman bunga mawar. Pohon bambu merasa kesal karena tidak ada yang mendekatinya. Pohon bambu berkata, "Hai bunga mawar, tahukah kamu, aku selalu ingin sepertimu, berbunga dengan indah dan memiliki aroma yang sangat harum." Mendengar ucapan dari pohon bambu, tanaman bunga mawar tersenyum. Kemudian bunga mawar menjawab, "Terima kasih atas pujianmu, namun sebenarnya akulah yang sangat iri kepadamu." Pohon bambu menjawab, "Apa yang membuatmu iri kepadaku?" Bunga mawar berkata, "Coba lihat, kamu punya banyak batang yang sangat kuat. Saat badai datang, kamu tetap bertahan dan tidak goyah sedikit pun." Pohon bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan. Kekuatan yang dianggap biasa saja ternyata bisa mengagumkan di mata tanaman bunga mawar. Pohon bambu berkata, "Kamu sangat cantik, bunga mawar. Kamu selalu dicari orang. Kamu selalu menjadi hiasan rumah." Bunga mawar kembali tersenyum mendengar ucapan pohon bambu. Bunga mawar berkata, "Kamu benar, pohon bambu. Aku sering dipakai sebagai hiasan dan dicari orang. Namun, tahukah kamu, aku akan layu beberapa hari kemudian. Tidak seperti kamu. Manusia sering menggunakan dirimu sebagai alat untuk mengalirkan air. Kamu sangat berguna bagi tumbuhan dan tanaman yang lain. Dengan air yang mengalir pada tubuhmu, kamu menghidupkan banyak tumbuhan dan tanaman. Aku menjadi heran, dengan manfaat sebesar itu, seharusnya kamu bahagia, bukan iri kepadaku." Pohon bambu mengangguk. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telah bermanfaat untuk tumbuhan dan tanaman lain. Walaupun pujian itu lebih sering ditunjukkan untuk bunga mawar, pohon bambu juga memiliki manfaat yang tidak kalah dengan bunga cantik itu. Sejak percakapan dengan bunga mawar, pohon bambu tidak lagi merenungi nasibnya. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan kepada makhluk lain. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada materi kedua, yaitu tentang pola irama dan nilai nada. Apa sih pola irama itu? Pola irama adalah banyaknya ketukan dalam satu birama. Sedangkan birama adalah pembagian ketukan dalam sebuah lagu. Seperti ini contohnya. 3 garis tegak ini namanya adalah garis birama. Di sini ada 3 garis birama. Ruang di antara 2 garis birama dinamakan ruas birama. Pada contoh ini terdapat 2 ruas birama, yaitu ruas birama 1 dan ruas birama 2. Setiap birama terdapat ketukan kuat dan ketukan lemah. Tanda seperti lebih besar dari ini, tanda ini menunjukkan letak ketukan kuat. Ketukan kuat selalu berada pada ketukan pertama setiap birama. Kuat lemahnya ketukan membentuk pola irama. Sekarang anak-anak cermati contoh lagu yang ibu berikan. Lagu ini berjudul Menanam Jagung. Di dalam lagu ini ibu sudah berikan tanda mana yang termasuk ketukan kuat, yaitu yang dilingkari merah. Ibu beri contoh ya pada bait pertama. Sambil ibu beri contoh, silakan amati ya. Ayo kawan kita bersama. Silakan amati tanda yang diberi lingkaran merah. Ketika nada masuk pada not yang dilingkari merah, maka akan ada sedikit penekanan. Inilah yang disebut ketukan kuat.
Mari kita bedakan dengan ketukan lemah. Ayo kawan. Nah, ini yang ada tanda lingkaran merahnya ini adalah ketukan kuat, yaitu pada kata a, ka, ki, dan ma. Kita bedakan dengan kata yang lain, misalnya dengan yo, ayo. Nah, a itu kuat dan yo adalah lemah. Ayo kawan, wan juga lemah. Ayo kawan, kita bersama, ma kuat. Begitu. Nah, sambil mengamati ketukan kuat dan ketukan lemah, mari kita menyanyi bersama. Anak-anak, setelah kita belajar ketukan kuat dan ketukan lemah, kita akan belajar tentang jenis-jenis pola irama. Lagu menanam jagung tadi memiliki pola irama 2/4. Apa itu pola irama 2/4? Pola irama 2/4 berarti dalam satu ruas birama terdapat 2 ketukan dengan hitungan 1 dan 2. Misalnya, pada contoh berikut. Dalam ruas birama 1 ada not do dan re. Do di sini adalah 1 ketukan dan re adalah 1 ketukan. Jadi ada 2 ketuk dalam satu ruas birama. Dibaca do, re, do, re. Selanjutnya adalah pola irama 3/4. Yang berarti dalam satu ruas birama terdapat 3 ketukan dengan hitungan 1, 2, dan 3. Misalnya pada contoh berikut. Dalam ruas birama 1 ada not do, re, dan mi. Do di sini adalah 1 ketuk, re adalah 1 ketuk, dan mi adalah 1 ketuk. Jadi ada 3 ketuk dalam satu ruas birama.
Makanya dinamakan pola irama 3/4. Dibaca do, re, mi, do, re, mi. Selanjutnya kita mengenal pola irama 4/4, yang berarti dalam satu ruas birama terdapat 4 ketukan dengan hitungan 1, 2, 3, dan 4. Misalnya pada contoh berikut, dalam ruas birama 1 ada not mi, fa, sol, la. Mi di sini adalah 1 ketukan, fa adalah 1 ketukan, sol adalah 1 ketukan, dan la adalah 1 ketukan. Jadi ada 4 ketuk dalam satu ruas birama. Makanya dinamakan pola irama 4/4. Dibaca mi, fa, sol, la, mi, fa, sol, la. Selanjutnya adalah pola irama 6/8, yang berarti dalam satu ruas birama terdapat 6 ketukan dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jumlah not tidak menentukan jumlah birama. Jika ada 2 not bergandengan menggunakan garis atas, maka dibaca 1 ketuk. Perhatikan contoh. Contoh berikut menggunakan birama 2/4. Artinya, terdapat 2 ketukan dalam satu birama. Mi, fa, sol, la. Mi dihitung setengah ketuk, fa dihitung setengah ketuk. Jika digabungkan, maka mi, fa menjadi 1 ketuk. Sol dihitung setengah ketuk, la dihitung setengah ketuk. Jika digabungkan, sol, la menjadi 1 ketuk. Total ketukan pada satu birama pada contoh ini adalah 2 ketuk. Cara membacanya adalah mi, fa, sol, la, bukan mi, fa, sol, la. Karena jika dibaca mi, fa, nilainya akan berbeda. Nilainya akan menjadi mi 1 ketuk dan fa 1 ketuk. Karena pada contoh ini mi dan fa terdapat garis atas, yang artinya masing-masing not memiliki nilai setengah. Sekarang ibu punya potongan dari lagu Menanam Jagung. Anak-anak, amatilah gambar ini. Ini merupakan contoh birama 2/4. Pada gambar yang diberi tanda merah, itu merupakan satu birama dengan nilai 2 ketukan. Sol 1 ketukan dan mi 1 ketukan. Mi, sol. Perhatikan not yang ditandai dengan lingkaran merah. Not ini bernilai 1 ketuk. Bedakan dengan lingkaran berwarna ungu. Not sol dan fa. Di situ terdapat not sol dan fa yang di atasnya diberi garis. Maka artinya not sol bernilai setengah dan 4 bernilai setengah. Berdasarkan pengelompokan nilai nada, terdapat 2 jenis irama, yaitu irama rata dan irama tidak rata. Irama rata adalah kelompok nilai nada yang memiliki susunan nilai nada yang sama. Sedangkan irama tidak rata adalah kelompok nilai nada yang memiliki susunan nilai nada yang berbeda. Nah, anak-anak, perhatikan dengan seksama. Di sini ada potongan lagu yang terdiri dari 4 birama. Ibu menamai setiap birama dengan birama 1, birama 2, birama 3, dan birama 4. Berdasarkan pembandingan birama 1 dan 2, maka kedua kelompok nilai nada ini adalah irama rata. Karena kedua kelompok nada memiliki susunan nilai nada yang sama. Mari perhatikan. Pada birama 1, sol dan mi itu memiliki nilai nada 1, 1. Pada birama 2, sol dan mi juga memiliki nilai nada 1 dan 1. Jadi pada birama 1 dan 2
nilai nadanya adalah sama semua, yaitu 1, 1, 1, dan 1. Selanjutnya, perhatikan nada birama 3 dan 4 dalam lagu Menanam Jagung berikut. Kedua kelompok nada memiliki susunan nilai nada yang berbeda. Kita perhatikan pada birama 3 itu terdapat sol dan fa yang diberi garis atas. Jadi nilainya sol setengah dan fa setengah. Mi dan fa juga begitu. Mi memiliki nilai nada setengah dan fa memiliki nilai nada setengah. Jadi pada birama 3 semua nilai nada adalah setengah, 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 dan setengah. Selanjutnya pada birama 4. Nah, di sini hanya ada not sol. Jadi nilainya adalah 2. Berdasarkan pembandingan birama 3 dan 4, maka kedua kelompok nilai nada ini adalah irama tidak rata. Karena pada birama 3 itu nilai nadanya adalah setengah, 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 dan setengah. Selanjutnya pada birama 4 nilai nadanya adalah 2. Nah, ini kan tidak sama, berarti dinamakan irama tidak rata. Begitu. Nah, setelah belajar nada pada lagu, kita akan lanjut untuk belajar tentang operasi hitung penjumlahan komutatif. Apa itu operasi hitung penjumlahan komutatif? Operasi hitung penjumlahan komutatif disebut juga sifat pertukaran dalam operasi hitung matematika. Contohnya, 24 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 24. Hasilnya adalah 30. Jadi, 24 ditambah 6 adalah penukaran dari 6 ditambah 24. Oke, contoh lain. 52 ditambah 46 sama dengan titik-titik ditambah 52 sama dengan berapakah hasilnya? Jadi, langkah pertama yang harus kita lihat adalah di sampingnya sama dengan. Jika di sampingnya sama dengan itu adalah 46, maka 46-nya harus kita tulis di sampingnya sama dengan lagi. Jadi, harus saling berdekatan. Oke, paham? Jadi 52 ditambah 46 hasilnya adalah 98. Jadi itu adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. Perhatikan dengan baik-baik. Contoh selanjutnya adalah titik-titik ditambah 73 sama dengan titik-titik ditambah 210 sama dengan berapakah hasilnya? Jadi yang perlu kita lihat sekali lagi adalah yang di sampingnya sama dengan dulu. Kita tulis sama 73. 73 berdekatan dengan 73. Dan yang 210 kita tulis di belakang sendiri. Seperti itu ya alur mengerjakannya. Jadi 210 ditambah 73 hasilnya adalah 283. Untuk menghitung hasil akhir dari penjumlahan, kita bisa menggunakan cara bersusun seperti yang telah dipelajari sebelumnya. Barulah kita bisa mengetahui hasil akhirnya. Ya, baik. Setelah mempelajari semua materi hari ini, mari kita lakukan evaluasi. Silahkan dikerjakan di buku tulis ya. Setelah selesai, kirimkan jawabanmu melalui nomor WA Ibu. Berikut petunjuk pengerjaan evaluasi. Yang pertama, siapkan alat tulis. Yang kedua, bacalah setiap soal dengan seksama. Yang ketiga, jawablah dengan baik, dengan benar setiap soal. Tulislah jawabannya di buku catatanmu dan fotolah hasil jawabanmu dan kirimkan kepada guru. Berikut ini adalah soalnya anak-anak.
dikerjakan dengan benar ya. Selamat, kamu telah belajar dengan baik dan luar biasa hari ini. Jangan lupa membaca materi selanjutnya untuk mempersiapkan pembelajaran besok. Dari Ibu, sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.